Yuk, halo kalian semua. Oke, tiba-tiba sudah ada tulisannya di sini. Bersama saya lagi Profesor Y, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan komputer. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dasar dari algoritma, dan mungkin di video ini kita akan membahas sedikit tentang dasar dari yang namanya struktur data. Dalam komputer, kalian di situ menyimpan data. Itu kebanyakan mungkin dalam stack. Secara struktur data itu stack untuk operasi, tetapi dari bahasa pemrograman yang tingkat tinggi, struktur data yang paling dasar itu namanya adalah array. Array ini hampir di semua bahasa pemrograman itu ada. Nah, apa sih array itu? Array itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya adalah lari. Nah, kalau kalian di situ sudah belajar bahasa pemrograman, kalian tentunya pasti sudah tahu apa yang disebut dengan variabel. Variabel itu adalah sebuah kotak yang di situ itu mengandung sebuah nilai yang bisa kalian ubah semau kalian. Intinya komputer menyediakan sebuah kotak yang nanti bisa kalian isi apapun. Itu namanya adalah variabel. Nah, variabel di sini itu bisa kalian ubah-ubah, tetapi kelemahannya hanya satu. Variabel hanya bisa menyimpan hanya satu nilai saja. Kalian nggak bisa menyimpan dua nilai di sini, hanya satu nilai saja. Dan ketika disimpan dalam RAM, variabel ini pasti nanti akan disimpan dalam RAM. Dia itu tidak disimpan secara berbaris-baris seperti rak seperti ini. Mungkin ini variabel namanya A itu di sini, B itu di sini, nggak seperti itu. Tetapi cara penyimpanannya RAM adalah random, karena namanya adalah random access memory RAM. Sehingga mungkin A ada di sini, B ada di sini, dan lain sebagainya. Nah, untuk perhitungan data yang kompleks yang mungkin membutuhkan banyak data, kita gak mungkin dong memeriksa satu-satu antara RAM yang A ini, yang sebelah sini apa, yang sebelah sini apa, isi apa, padahal kita harus menghitung data yang secara terstruktur. Nah, itulah yang disebut dengan array, untuk menyimpan banyak data dan secara terstruktur. Nah, kalau kita menyimpan satu variabel saja, maka penaruhan satu variabel ini bisa di random. Tetapi kalau array itu tidak, ya sebenarnya di random juga, tetapi di randomnya itu dalam satu paket. Sehingga mungkin ketika kalian melihat satu variabel itu adalah kotak seperti ini, kalau array itu kotaknya ada banyak. Dan nanti pasti itu ini tuh bersebelahan, tidak seperti dua kotak yang seperti ini. Kotak 1, kotak 2, kotak 3 seperti ini. Nah, ini ketika disimpan di dalam RAM, ini RAM aja ya, disimpan di dalam RAM. Nah, ini itu disimpannya itu random. Misal ini A, ini B, ini C. Ini disimpannya random, acak, terserah mau disimpan di mana. Tetapi ketika sudah dibentuk dalam array, dalam barisan seperti ini, lari seperti ini, kalian bisa dipastikan bahwa nilai yang ada di sini itu pasti bersebelahan dengan yang nilai di sini. Nah, dan array itu bisa kalian akses dengan menggunakan indeks. Indeksnya itu kebanyakan dimulai dari 0. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, itu adalah array. Nah, array di sini. Jadi, karena di video sebelumnya tentang dasar dari struktur data, kita membahas tentang apa yang disebut dengan insertion, algoritma insertion, algoritma deletion, algoritma terus apa lagi, insertion, deletion, habis itu ya itu aja. Insertion sama deletion sama update. Nah, itu ketika kalian sama access sama read ya, read. Nah, ketika dalam array itu kalian proses membaca read atau mengambil data itu adalah konstan. O1 konstan. Kalian mau mengambil data yang di sini di array nomor 2, tinggal diambil aja karena sudah ada indeksnya. Indeks nomor 2 udah ada, indeks nomor 3 udah ada, indeks nomor 4 udah ada datanya. Maka untuk membaca data dalam array itu konstan. Tapi untuk mendelete atau menghapus itu tidak konstan. Itu adalah linear atau ON. Kenapa kok linear? Karena mungkin ketika di sini ada data ya, mungkin di sini kita kasih data bintang, di sini kita kasih data bulat, di sini kita kasih data segitiga, di sini kita kasih data kotak, dan di sini kita kasih data segi belah ketupat, diamond. Nah,
ketika kalian mungkin ingin menghapus sebuah data, mungkin aku mau menghapus data segitiga. Nah, biar di sini ini nggak kosong, pastinya yang data-data yang di sini itu pasti nanti akan digeser ke sebelah kiri, biar yang tempatnya segitiga tadi itu nggak kosong. Nah, di sebelah kiri. Nah, untuk penggeseran ini kenapa kok linear? Ya karena tergantung dari panjang array-nya. Semakin panjang array-nya, pastinya semakin banyak data yang harus digeser. Dan mungkin kalau di ujung sini kita kasih di sini mungkin jajar genjang seperti ini. Nah, untuk menghapus data di ujung sini tinggal dihapus aja karena udah gak ada. Tetapi worst case-nya atau kasus terburuknya, kita harus menghapus bintang ini yang udah ada di paling kiri sendiri, sehingga kita harus menggeser seluruh data untuk menghapus satu bintang. Nah, menghapus ini worst case-nya adalah 0 ON atau linear. Nah, kemudian Anda menyisipkan atau mungkin insert, namanya insert ya. Nah, insert ini dalam array itu juga sama, ON. Kenapa kok ON? Ya karena sama seperti menghapus tadi, kita harus menggeser elemen-elemen yang ada di kanan. Misal, saya ingin menyisipkan sebuah data di sini. Nah, nggak mungkin dong kita menimpa lingkaran yang ada di sini dengan lingkaran yang ada di sini. Tetapi ketika kita ingin menginsert atau menyisipkan data, maka pastinya data yang paling kanan sendiri, yang kanan-kanan ini, itu harus digeser. Dan seperti yang tadi, maka insertnya adalah linear. Nah, ini adalah analisis struktur data array. Nah, read atau pembacaan data dalam array itu konstan, sehingga cepat. Untuk membaca data dalam array itu cepat. Sedangkan untuk menghapus linear. Untuk menghapus data itu linear, dan juga untuk menyisipkan data itu adalah linear juga. Dan untuk mengupdate data atau mungkin mengubah data itu juga konstan, sama seperti mengambil data. Nah, itu adalah array. Ya, mungkin untuk video kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Di video kali ini kalian sudah belajar tentang apa itu array, dan juga kemudian analisis dari algoritma read, delete, dan insert dari array. Oke, mungkin seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya yang pastinya lebih seru dan pasti akan lebih membuat kalian terampil dalam mengerjakan masalah kalian dengan menggunakan komputer. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.